Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan inilah anggota kelompok kami. Welcome to our presentation. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan dan keselamatan kerja, atau disebut juga K3. Materi mengenai K3 meliputi manajemen stres, pencegahan kecelakaan, tanggung jawab K3, pendekatan pada manajemen K3, pelatihan K3, dan implementasi sistem manajemen K3. Materi yang pertama, manajemen stres. Definisi stres. Stres adalah tanggapan atau respon seseorang pada suatu kondisi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman posisinya. Orang yang mengalami stres pada umumnya merasakan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, elated, depresi, cemas, dan marah. Ada 3 aspek gangguan seseorang mengalami stres, yakni gangguan dari aspek fisik, aspek pemikiran atau kognitif, dan aspek emosi. Manajemen stres merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif dalam mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang timbul karena tanggapan dan respon. Manajemen stres bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Penyebab stres ada 2, yaitu eksternal stresor dan internal stresor. Eksternal stresor yang pertama adalah kondisi ruangan seperti kebisingan, cahaya yang berlebihan, dan suhu udara yang panas, serta keadaan ruangan yang sempit. Yang kedua, social interaction, seperti mengalami perlakuan yang kasar, korban sikap yang berkuasa, menerima perlakuan yang agresif dari orang lain, dan mengalami kekerasan. Yang ketiga, organizational, seperti kondisi organisasi yang bisa membuat muncul stres, yaitu terdapat peraturan yang terlalu red tape dan tekanan deadline yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah peristiwa penting dalam hidup, seperti kelahiran, kematian, kehilangan pekerjaan, promosi, dan berubahnya status perkawinan. Dan yang keempat, ada kecerobohan aktivitas sehari-hari, seperti keseharian bepergian dengan jarak jauh, lupa menyimpan kunci, dan rusaknya alat-alat atau mesin. Dan yang kedua, ada internal stressor. Dalam internal stressor ada yang pertama, stresor internal bisa dikarenakan terdapat pemilihan dari gaya hidup yang diikuti seperti kecanduan minum-minuman yang memiliki kandungan kafein, berkurangnya tidur, dan jadwal yang selalu padat. Yang kedua, pembicaraan pribadi yang negatif. Hal ini bisa muncul dengan tanda pemikiran yang pesimis, sering mengkritik diri sendiri, dan menjalankan analisis yang berlebih. Selanjutnya, ada jebakan pikiran seperti mengharapkan yang tidak kunjung terwujud, terlalu banyak yang dipikirkan atau tidak berpikir sama sekali, atau berpikir baku. Dan yang terakhir, ada hambatan secara pribadi, seperti terlalu sibuk bekerja atau workaholic, atau terlalu menginginkan segala sesuatu menjadi sempurna, yaitu ingin terlihat perfeksionis. Tingkatan stres terbagi menjadi 2. Yang pertama ada eustress, yaitu merupakan stres positif yang terjadi pada saat tingkatan stres cukup tinggi untuk memotivasi supaya berperilaku untuk mendapatkan sesuatu. Stres merupakan stres yang baik, yang memberikan keuntungan kesehatan seperti latihan fisik atau mendapatkan promosi. Dan yang kedua ada distress. Distress atau stres yang negatif terjadi pada saat tingkatan stres sangat tinggi atau sangat rendah, dan tubuh serta pikiran mulai merespon penyebab stres dengan negatif. Distress di lain pihak adalah stres yang mengganggu kesehatan, dan biasanya membuat tidak seimbang antara tuntutan stres dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada strategi mengatasi stres.
Yang pertama, ada pendekatan individual. Seorang pegawai bisa menanggung tanggung jawab pribadi dalam mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu ini sudah terbukti efektif, meliputi menjalankan teknik-teknik manajemen waktu, melakukan latihan fisik, melatih relaksasi, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Yang kedua, ada pendekatan organisasional. Sebagai faktor yang membuat stres, terutama tuntutan tugas dan peran, dan juga struktur organisasi sudah dikendalikan oleh manajemen. Dengan begitu, faktor-faktor ini bisa dimodifikasi atau dirubah. Strategi yang sangat mungkin dikehendaki oleh manajemen untuk menjadi pertimbangan, antara lain memperbaiki seleksi personil dan dalam menempatkan kerja, pemakaian penetapan tujuan yang realistis, merencanakan ulang pekerjaan, meningkatkan terlibatnya karyawan, memperbaiki komunikasi antar organisasi, dan menegakkan program kesejahteraan organisasi. Selanjutnya, ada materi pencegahan kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widhi Luciana dari kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya mengenai pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, saya akan mereview ulang terlebih dahulu mengenai pembahasan topik kelompok 3 minggu lalu mengenai kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi, merusak harta benda, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. Nah, penyebab dari kecelakaan kerja itu sendiri terjadi karena perilaku personal yang kurang hati-hati atau ceroboh, atau bisa juga karena kondisi yang tidak aman, apakah itu berupa fisik atau pengaruh lingkungan. Berdasarkan hasil statistik, 85% disebabkan oleh tindakan yang berbahaya atau unsafe action, dan 15% disebabkan oleh kondisi yang berbahaya atau unsafe condition. Tetapi dari hal tersebut kita dapat menghindari dengan mencegahnya. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, yang kedua faktor mesin dan peralatan kerja, yang ketiga faktor perlengkapan kerja atau APD, dan yang keempat faktor manusia. Nah, faktor lingkungan sendiri yang mempengaruhi keselamatan kerja itu sendiri. Faktor lingkungan harus memenuhi syarat aman yang meliputi higienis umum, sanitasi, ventilasi, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja, atau juga pengaturan suhu udara di tempat kerja. Yang kedua, faktor mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya kondisi mesin itu sendiri. Jadi sebelum mesin produksi, kita harus memperhatikan apakah mesin itu layak atau tidak. Dan yang ketiga, faktor perlengkapan kerja. Jadi faktor perlengkapan kerja atau APD itu merupakan perlengkapan yang harus terpenuhi dalam bekerja itu sendiri. Alat pelindung diri berupa kacamata, sarung tangan, juga helm, dan sesuai dengan pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, faktor manusia. Pencegahan kecelakaan kerja meliputi mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan kerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan kedisiplinan kerja, mendatangkan sikap-sikap yang bisa menghindari kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, kecelakaan kerja juga dapat dikurangi dan dicegah atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan 3E atau Triple E, yaitu Sada Marianti. Yang pertama dengan engineering atau teknik, yang kedua dengan education atau pendidikan, dan yang ketiga dengan environment atau pelaksanaan. Nah, dari semua itu, apabila kita memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, insya Allah kecelakaan kerja dapat kita hindari. Selanjutnya ada materi tentang tanggung jawab K3 dalam perusahaan. Adalah tanggung jawab K3 dalam perusahaan. K3 adalah suatu upaya yang tujuannya untuk meningkatkan suatu pemeliharaan derajat, baik dalam kesehatan mental, fisik, sosial yang setinggi-tingginya bagi para pekerja dari semua jenis pekerjaan.
Sistem manajemen K3 yang didasari rasa tanggung jawab perusahaan tentu akan berdampak positif. Rasa tanggung jawab tersebut akan menimbulkan kesungguhan perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3, dan rasa tanggung jawab tersebut baru akan muncul apabila pimpinan perusahaan mampu memahami tujuan dari penerapan sistem manajemen K3. Tujuan penting yang harus dipahami oleh pimpinan perusahaan. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan karyawan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, suasana lingkungan kerja yang aman akan memberikan kenyamanan untuk bekerja, sehingga akan meningkatkan motivasi dan tanggung jawab kerja. Yang ketiga, tingkat kecelakaan yang tinggi akan merugikan perusahaan, baik dalam sisi finansial ataupun reputasi, sehingga perusahaan akan kalah saing dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, penerapan sistem manajemen K3 secara baik dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses produksi, output dari proses, dan menurunkan produk cacat. Downtime karena kecelakaan, keluhan pelanggan, limbah atau emisi terhadap lingkungan. Materi selanjutnya ada pendekatan pada manajemen K3. Kenalkan, nama saya Anis Afifah Rahman, NIM C1710250. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan MK3. Tidak jarang para karyawan dihadapkan pada persoalan di rumah maupun di perusahaan. Tekanan persoalan ini dapat berupa emosional ataupun fisik yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja karyawan tersebut. Namun tidak jarang tekanan persoalan ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja jika karyawan tidak fokus saat sedang bekerja. Lalu apa sih strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalisir kecelakaan kerja ini? Yang pertama, pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja ini. Yang kedua, pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja ini bersifat formal ataupun informal. Formal di sini berarti aturan tersebut dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal itu dinyatakan secara tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan atau kesepakatan-kesepakatan. Yang ketiga, pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif di sini berarti pihak manajemen perlu memperbaiki secara terus-menerus prosedur dan rencana sesuai dengan kebutuhan karyawan dan perusahaan. Sedangkan reaktif di sini berarti pihak manajemen perlu secara sigap mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja ini jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan ke masyarakat umum. Artinya perusahaan sangat peduli dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Sesuai dengan strategi tersebut, maka perusahaan akan membuat program untuk menerjemahkan strategi tersebut. Program yang dapat dilakukan yaitu pertama, telaah personal. Telaah personal ini dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang diperkirakan dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu faktor usia. Yang kedua, ciri-ciri fisik karyawan seperti pendengarannya dan penglihatannya. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan penyelamatan dari kecelakaan kerja ini. Yang kedua yaitu sistem insentif. Insentif ini dapat berupa uang atau bahkan jenjang karir untuk karyawan. Dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui kompetisi antar unit atau antar departemen tentang keselamatan kerja paling rendah dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dalam kurun waktu 6 bulan sekali, departemen mana atau unit mana yang mampu menekan kecelakaan kerja sampai titik terendah ataupun bahkan tidak ada, itu akan diberikan penghargaan.
Bentuk lainnya yaitu berupa peluang karir bagi karyawan yang mampu menekan kecelakaan kerja bagi dirinya sendiri dan teman setimnya dalam unit tertentu. Yang ketiga yaitu pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan kerja ini sangat penting bagi karyawan. Biasanya fokus pelatihannya umumnya pada segi-segi bahaya atau risiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan kerja, dan perilaku kerja yang aman itu seperti apa. Yang keempat yaitu peraturan keselamatan kerja. Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya harus spesifik dan memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai keselamatan kerja yang maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja atau tingkah laku karyawan yang dapat menyebabkan atau menimbulkan bahaya individu ataupun kelompok di tempat kerja tersebut. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui pemantauan, penumbuhan kedisiplinan, dan tindakan tegas kepada karyawan yang cenderung melakukan kelalaian secara berulang kali. Lalu selanjutnya yaitu untuk menciptakan program kesehatan dan keselamatan kerja ini agar berjalan dengan efektif, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pertama yaitu pendekatan keorganisasian. Dapat berisikan rencana pekerjaan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan program, menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja, lalu mengkoordinasikan investigasi kecelakaan kerja yang terjadi. Yang kedua yaitu pendekatan teknis. Pendekatan teknis ini dapat berupa rencana atau rancangan kerja dan peralatan kerja. Memeriksa peralatan kerja itu dapat berbahaya bagi karyawan yang menggunakan atau tidak. Terus menerapkan prinsip ergonomi. Yang ketiga yaitu pendekatan individu. Pendekatan individu ini dapat dilakukan dengan memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, terus menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja, terus memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif yang tadi telah dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya ada pelatihan K3. Di sini saya akan menjelaskan dua pelatihan dan sertifikasi K3. Yang pertama pelatihan umum K3 yaitu bentuk seleksi atau penilaian khusus untuk individu atau staf teknis tertentu yang telah mengikuti kursus keselamatan petugas atau ingin menjadi seorang instruktur. Yang kedua pelatihan K3 ahli konstruksi yaitu untuk mengatasi kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi. Pemerintah Indonesia melalui undang-undang dan peraturan menteri telah menetapkan beberapa aturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada implementasi sistem manajemen K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem manajemen K3 di PT Indofood CBP Sukses Makmur. Implementasi yaitu penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ada juga pembuktian dari adanya dampak positif jika menerapkan sistem manajemen K3 yang baik dapat dilihat pada hasil penelitian milik Sartini pada tahun 2010 yang membahas penerapan sistem manajemen K3 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Noodle Cabang Semarang. Nah, Sartini membandingkan penerapan sistem manajemen K3 ini di perusahaan dengan standar nasional penerapan sistem manajemen K3 yang berlaku saat itu. Dan juga peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5/MEN/1996. Hasil perbandingan umum menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di PT Indofood ini telah sesuai dengan standar nasional. Dan penerapan SMK K3 yang utuh ini mengakibatkan pencegahan keselamatan kerja menjadi optimal ketika penerapannya benar. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan. Penulis juga menyatakan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur ini memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat
P2K3. Selanjutnya, PT Indofood membentuk P2K3 ini memiliki tujuan untuk menjalankan dan mengawasi sistem manajemen K3 di perusahaan. Nah, P2K3 ini di PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki fungsi untuk membantu perusahaan, yaitu menyusun kebijakan manajemen, menghimpun dan mengelola data K3, menyusun program-program K3, mengembangkan tindakan pengendalian risiko terhadap potensi bahaya kerja, menentukan masalah-masalah K3, dan mengembangkan kegiatan pelatihan di bidang K3. Jadi, jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan sebuah kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.